agak ragu juga karena tidak disangka saya pimpinan akan memberi amanat yang begitu berat bagi saya. Tapi saya percaya juga dan yakin berkat doa-doa dari teman-teman, para guru-guru kami, ya insya Allah tugas yang berat ini mungkin akan bisa saya laksanakan dengan baik. Apa ini bisa digambarkan luapan perasaan ini? Ya, alhamdulillah. Iya. Kami sadar betul bahwa begitulah kehidupan. Iya. Berputar, berroda. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti halnya lah kita dengan saya ini yang dulunya dikasih jabatan pimpinan sebagai mendapatkan tugas tambahan. Tapi alhamdulillah sekarang ya tetap menjadi sebagai guru dan ditugaskan di kantor usaha agama Kecamatan Balanina. Dan beliau ini adalah pimpinan saya. Coba balas itu. Balas coba Pak. Saya juga minta terima kasih kepada beliau ini karena kalau dari segi perasaan memang jabatan agak berat memang karena memang pimpinan kalau diistilahkan pimpinan kita membawahi lagi pimpinan, tapi itu saya rasa beliau tidak memakai kata atau perasaan seperti itu karena mungkin pada saatnya lah di posisi seperti pimpinan pada KUA beliau sebagai kembali jadi penghulu untuk membina saya, mengkontrol saya. Oh iya. Karena saya perasaan saya tidak pernah lepas bahwa beliaulah yang menjadi contoh teladan saya sehingga juga saya bisa melangkahkan kaki ke tingkat kepimpinan beliau. Dan semestinya baper itu sebetulnya tidak bisa dibawa ke dalam birokrasi organisasi. Karena kan aturannya jelas Pak Kua ya. Dalam PMA nomor 34 tahun 2016 itu kan disebutkan nih jabatan kepala KUA itu kan hanya 4 tahun. Setelah itu kemudian dia harus bertransformasi menjadi pengurus. Dan itu secara otomatis nanti akan begitu. Tapi ngomong-ngomong ini Pak KUA, kerinduan masyarakat Balanipa ya. Bukan hanya masyarakat Balanipa sebetulnya, tetapi orang-orang Kementerian Agama. Saya 2 hari lalu pada saat melihat melihat foto bahwa pintu KUA Balanipa ini sudah yang tadinya tertutup menjadi terbuka. Saya merasa, oh ini luar biasa ini. Boleh tahu nih gimana ceritanya itu Pak Kua? Ya kan, saya rasa ini hal yang biasa-biasa saja. Cuma langkah penyelesaiannya ini sebenarnya harus tepat. Iya. Jadi saya mempelajari itu, saya masuk untuk menyelesaikan ini pada saat yang tepat. Jadi intinya adalah melakukan pendekatan. Tanggal 2 Bapak dilantik. Ya. Kemudian pendekatan secara persuasifnya dilakukan kapan? Hari Jumat, ketika saya silaturahmi dengan teman-teman yang ada di KUA Balanipa, perkenalan setelah besoknya itu baru saya melangkah untuk melakukan negosiasi yang mengklaim bahwa pemilik tanah ini adalah seorang warga masyarakat yang mengaku yang menutup kantor ini. Dan ternyata itu berhasil ya. Ya, alhamdulillah berkat doanya Ustaz. Jumat negosiasinya, Sabtunya sudah bisa bergerak untuk membersihkan kantor. Alhamdulillah. Nah, ini saya kira kegembiraan bersama ini Pak Penghulu. Kegembiraan bersama setelah 1 tahun loh. KUA Balanipa berkantor di bawah kolon rumah ya. Selama 1 tahun. Coba bayangkan. Program ini dari seorang Pak Said untuk kemudian penguatan kepenghuluan di Kecamatan Balanipa ini. Yang kita tahu di sini kan markasnya Ustadz
markasnya Kiai, di sini markasnya Habaib. Silakan. Terima kasih banyak. Tentu kami tetap kembali pada tugas Dan fungsi. dan fungsi kami sebagai selaku penghulu. Tentu orientasi kami ya, mengacu pada tugas kami, Oh iya. di mana tugas sebagai seorang penghulu itu ya salah satunya adalah pencatatan perkawinan, kemudian pemeriksaan dan pengawasan. Tentu dalam upaya untuk memaksimalkan tugas dan fungsi itu, kami akan berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan Fungsi fungsi itu. kami sebagai penghulu. Pak Said, salah satu yang menjadi isu nasional hari ini kan adalah isu tentang pernikahan di bawah umur ya. Ya. Pernikahan di bawah umur. Saya tidak tahu kalau Balanipa ya, seperti apa gambarannya. Tapi yang jelas, apa yang menjadi target ini, khusus untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Silakan. Ya, tentu kembali kami ingin memaksimalkan untuk melakukan sosialisasi, terutama yang terkait dengan umur seorang calon pengantin itu berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan itu. Jadi ini yang perlu kami maksimalkan agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa seperti inilah Iya. batas pernikahan yang sesuai dengan aturan, regulasi atau undang-undang itu sendiri. Di samping tugas-tugas itu, kata beliau tadi, Bapak juga ini harus bersiap-siap menjadi guru ini. Kalau bahasa beliau tadi. Oke, silakan. Ini terakhir untuk Pak Ahmad, Pak Kepala KUA Balanipa yang baru. Nih minta visi misinya nih, mau diapakan ini, bergandengan tangan dengan para tokoh-tokoh masyarakat di sini, tokoh agama di. Jadi kita tahu betul bahwa Kecamatan Balanipa ini mempunyai nama yang sangat besar. Jadi kita tidak boleh asal-asalan, karena Balanipa ini adalah menurut sejarah ini adalah kerajaan besar di Tanah Mandar. Dalam kondisi yang bergandengan nama tersebut, di dalamnya pula banyak lumbung, sebenarnya lumbung ulama di sini dan para wali. Ketua Majelis Ulama ada di Ada sini. di sini. Termasuk kelahirannya juga Panglima Hukum Bahardin Lopa. Bahardin Lopa. Ya. Terus ada wali. Haji Muhammad Ilham Saleh. Ada beberapa, dan di sinilah tempatnya para habaib, yaitu di wilayah Pambuka. Sejak dulu ya. Jadi untuk mencapai target KUA Balanipa ke depan ini, kita harus menjalin kemitraan, kemitraan kepada para ulama dan habaib, guna memberi satu pemahaman dan satu arah bagaimana langkah kita dalam pembinaan keagamaan. Karena kan KUA itu bukan hanya kantor urusan asmara ya. Ya. Kalau tidak salah ada berapa Pak Penghulu? Pak KUA. Tugas dan fungsi kepala KUA itu ada 10 ya? Ada 10. Ada 10. Jadi bukan hanya kantor urusan Pencatatan asmara. Ya, bukan hanya asmara. Tapi kadang juga sih sebetulnya di pleset KUA, kantor urusan asmara, kantor urusan apa saja. Pokoknya kaitannya dengan agama. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, Ini saya dalam menempati kepada semua pemirsa, ya, khususnya warga Balanipa. khususnya warga Balanipa, ya, saya mohon dukungan dan doanya. Mari kita sama-sama bekerja dalam rangka membina keagamaan kita ini, utamanya pada seluruh masyarakat harus tahu betul aturan-aturan perundangan yang ada, baik usia perkawinan yang ditekankan oleh pemerintah melalui undang-undang, yakni minimal 19 tahun. Nah, itu demi
kebaikan dan demi pembinaan generasi ke depan yang lebih baik. Luar biasa. Saya ke terakhir ini ada closing statement juga ini dari Pak Penghulu ini. Ada harapan dan himbauannya khusus untuk masyarakat Balanipa secara khusus dan tentu masyarakat secara khusus. Kami kami selaku ASN Kementerian Agama merasa sangat berbahagia dengan terbukanya kantor Iya. urusan agama Kecamatan Balanipa ini, yang sesungguhnya ini menjadi tugas kita semua betul-betul. Ketika masyarakat bertanya tentang keadaan kantor sebelum terbukanya ini, dulu Menjawabnya pakai ya, apa? aduh. Alhamdulillah dengan perjuangan Pak Kua Balanipa, alhamdulillah luar biasa. Bahkan saya katakan sama beliau, kami siap mendukung dari belakang. Alhamdulillah.